Selamat pagi menjelang siang buat kawan-kawan subscriber semuanya. Ya, di sini kita kedatangan untuk Yamaha Vega ya. Ini untuk Vega ZR. Untuk motornya udah nggak hidup ya. Ini untuk motornya udah nggak hidup. Perhatikan di bagian silinder kop ya ataupun silinder head sangat banyak rembesan oli ya. Untuk dugaan sementara ini dari filter ya. Ini selang pernapasan mesin yang masuk ke filter ya, seperti ini. Itu olinya masuk melalui ini ke filter ya, dan jatuhnya ke silinder kop ya. Soalnya di atas ini ada oli ya, nggak mungkin nembak dari sini, otomatis dari sini turun ke bawah ya. Perhatikan juga di bagian karburator ya. Ini kasusnya setelah kita cek untuk kompresinya itu nggak ada ya. Sepertinya untuk ring piston sudah aus parah ya. Soalnya ditekan seperti ini udah nggak ada kompresi ya. Ini bisa dipastikan untuk ring pistonnya sudah aus parah, makanya dari celah ring piston kompresi masuk ke sini karter ya ataupun ruang crankcase ini, sehingga mendorong oli naik dari pernapasan masuk ke sini ya, karena ring pistonnya tadi sudah aus ya. Untuk analisanya seperti itu. Ini nanti kita bongkar dulu ya, kita lihat masalahnya di mana, karena dengkol gini aja suaranya udah kasar bro ya. Itu yang jelas temeng ataupun rantai kamrat sudah aus ya. Oke, ditunggu aja untuk proses motor ini ya. Oke, kita lepas dulu untuk penutup kamratnya supaya kelihatan masalahnya ya. Kita lepas ini ya. Oke bro ya, ini untuk silinder head dan juga glocknya sudah kita lepas ya. Perhatikan ya, untuk di bagian piston ya jelas berasa. Dan ini untuk pistonnya sudah menggunakan piston bead ya. Ini bukan yang Vega ZR. Perhatikan untuk ringnya, benar dugaan kita tadi ya. Perhatikan untuk ringnya nggak nongol ya, sudah habis. Perhatikan untuk ringnya nggak nongol ya. Ini untuk ring kompresi pertama sudah jam di alurnya ya, nggak bisa keluar ya. Ini membuat kompresi tadi masuk ke karter atau ke ruang kruk as ya, yang menyebabkan oli itu naik ke filter ya. Ini nggak bisa keluar ya, udah ngejim di lubang ini di alurnya. Dan kita cek untuk ring kompresi kedua. Perhatikan untuk gapnya ya. Perhatikan untuk gapnya sangat lebar sekali ya. Oke, ini jelas masalahnya di ring piston ya. Dan permasalahan lain juga di bagian noken as ya. Ini untuk profilnya sudah banyak kemakan. Bisa kawan-kawan lihat ya. Ini as klep nanti untuk noken as kita ganti.
Dan tentunya kalau seperti ini untuk templar ya, untuk templar pasti kena ya. Perhatikan dalam itu ya, udah bergelombang. Dan ini sudah dipasangin lahar ya. Kalau bawaan Vega Jet Air itu nggak pakai lahar seperti itu ya. Yang di sebelah kiri itu nggak ada lahar, sini ya, bagian dalam. Tapi ini sudah dipasang lahar ya, lebih bagus kalau udah dipasang lahar seperti ini. Dan untuk stang seker ya, perhatikan untuk stang seker, untuk oblaknya tuh parah bro ya, oblaknya tuh parah. Ini sudah ada mainnya depan belakang ya. Ini kalau hidup tadi motornya dijamin kasar ya. Perhatikan untuk suaranya. Kasar bro ya. Oke, ini nanti akan kita bongkar total ya. Kita lakukan penggantian stang seker, piston, ini rantai kamera, dan juga di bagian noken as dan templar ya. Dan juga di bagian kopling akan kita cek juga nanti apakah ada masalah di sana ya. Oke, ditunggu aja untuk kelanjutan videonya. Ini untuk Veganya sudah kita bongkar ya, di bagian magnet dan juga di bagian kopling ini ya. Untuk mangkokan udah diganti, bukan original lagi ya, bisa kawan-kawan lihat. Dan di bagian sini banyak masalah ya. Yang pertama sekali di sini untuk kampas kopling, spasinya sangat banyak sekali dengan rumah ini ya. Nih, ini kalau sudah gantian ya, dia bakal banyak spasi. Apalagi gantinya bukan yang original ya. Ini kalau yang original pasti presisi untuk spasi ini ya. Ini nanti saat stasioner akan menimbulkan suara ya. Dan juga di bagian ini rumah kopling dengan giginya sudah ada spasi ya. Tapi ini untuk tipe Yamaha nggak terlalu bermasalah ya. Ini yang paling parah suaranya adalah di bagian lahara skrog ya. Perhatikan, kedengaran ya bro, perhatikan. Ini bisa main ya, perhatikan. Kita lihat dari mangkok ini nampak sekali itu di lakarnya udah aus parah ya, makanya sampai bisa main seperti ini. Perhatikan ini ya. Ya, depan belakang juga ya digerak. Yang mana yang seharusnya itu harus presisi ya, harus span, nggak boleh ada spasi sedikit pun ya. Itu kalau untuk atas bawah ya. Perhatikan ini parah sekali. Jadi ini yang menyebabkan suara kasar nanti ya, kalau seperti ini ya. Ini campur aduk suaranya, perhatikan. Kita gerakkan seperti ini aja sudah kasar ya, sudah bunyi. Apalagi nanti kalau mesin hidup, putarannya ini kan sangat cepat sekali bro ya. Jadi itu akan menyebabkan suara kasar kalau ada spasi yang seperti ini ya. Oke, nanti kita ganti untuk laker skrog. Oke, sepertinya di situ aja untuk masalah di bagian kopling ya.
Ini saya bongkarin dulu semua ya. Ini sudah kita lepas untuk mangkokannya ya. Dan di sini ada masalah lain yang tentunya akan menyebabkan suara kasar ya. Ini perhatikan, untuk pernya putus ya. Untuk pernya putus. Ini satu lagi ya. Ini tiga-tiganya ya, tiga-tiganya putus untuk pernya. Ini dijamin bakal kasar sekali suaranya. Tadinya kalau mesinnya hidup ya, sayang tadi mesinnya nggak bisa dihidupkan. Perhatikan ya. Dan di sini untuk ini ya, untuk snap ring ya. Untuk snap ringnya di sini nggak ada 2 biji ya. Ini entah karena apa bisa sampai seperti ini ya, sampai lepas snap ringnya ya. Ini tinggal satu, dan juga mangkokan nanti bakal diganti juga ya, karena ini sudah sangat dalam sekali ya. Perhatikan untuk kotoran mesin ya, ini sangat kotor sekali. Ini akibat kampas kopling yang seperti ini ya, terjadi selip antara ini dengan mangkok ya. Dan ini bakal menyebabkan mesin cepat panas juga kalau tenaganya selip di mangkokan ini ya, gak tersalur ke roda. Gesekan antara mangkok dan kampas koplingnya bakal menimbulkan panas yang berlebih ya, dan itu sangat merugikan sekali untuk mesin. Yang pertama, untuk tenaga tuh nggak tersalur ke roda ya, dan yang kedua bakal membuat suhu mesin bakal cepat panas ya, dan tentunya itu akan merusak kualitas oli ya. Makanya bisa terjadi seperti ini ya. Untuk patahan pernya perhatikan ya, ini untuk patahannya nanti akan kita cari juga untuk snap ringnya kemana larinya ya. Ini 2 untuk patahannya. Oke, ini saya turunkan dulu untuk mesinnya. Intinya ini nanti bakal kita ganti ya, karena udah nggak bisa dipakai lagi ya. Ini percuma dibongkar kalau ini nggak diganti. Nanti nggak lama motornya bakal seperti ini juga ya. Oke, ini saya turunkan dulu mesinnya.